masyarakat Jepang adalah masyarakat maju, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, menjaga kebersihan, karena bawaan dari sononya. Emang benar, kalau kalian masih beranggapan seperti itu, kalian harus baca buku Seikatsu Kaizen karya Susi Ong. Di buku ini, penulis membahas kenapa Jepang bisa menjadi negara maju. Karena faktanya, Jepang baru mengalami kemajuan pesat sejak akhir abad ke-19, bertepatan dengan kebijakan nasional membuka diri terhadap dunia barat. Karena sebelum itu, Jepang mempunyai kebijakan politik sakoku, yang artinya politik negara tertutup. Rezim pemerintahan Jepang saat itu tidak ingin negara barat itu mempengaruhi pola pikir orang Jepang. Simpelnya anti-westernisasi. Makanya rezim saat itu memberlakukan kebijakan politik sakoku atau negara tertutup selama kurang lebih 200 tahun. Makanya Jepang menjadi negara tertinggal saat itu. Nah, buku ini dibagi menjadi 6 bab. Bab pertama, penulis membahas sekilas mengenai sejarah Jepang dari yang awalnya negara tertutup menjadi negara terbuka seperti saat ini. Nah, di bab kedua yang paling menarik, pembahasannya mengenai modernisasi dimulai dari belajar manner. Setelah restorasi Meiji, kan banyak tuh orang-orang Eropa yang mulai bermukim di pesisir-pesisir pantai Jepang. Orang-orang Eropa ini shock lah melihat kelakuan orang Jepang yang tidak beradab. Kayak contohnya, warga seenaknya seliweran di jalan umum dalam kondisi setengah telanjang. Laki-laki dan perempuan dalam kondisi telanjang bulat mandi di bak mandi yang sama di tempat pemandian umum. Lalu ada tong-tong terbuka yang berisi kotoran manusia diangkut di jalan raya dan sebagainya. Intinya kelakuan mereka tuh nggak beradab. Nah, makanya menarik di sini pemerintahan Meiji saat itu menetapkan agenda pembangunan nasional Bume Kaika yang secara harfiah berarti membangun masyarakat yang beradab. Menariknya kenapa? Karena pemerintahan Meiji saat itu ternyata tahu untuk membangun masyarakat yang unggul, peradaban yang maju, tidak dimulai dari pembangunan fisik seperti pembangunan kota, pembangunan gedung, atau yang bersifat materialistis lainnya. Tapi mereka membangun manusianya terlebih dahulu dengan mendidik menjadi manusia yang beradab. Nah, lanjut ke bab 3. Di bab ketiga membahas tentang reformasi dan peran agama di Jepang. Peran agama di Jepang saat itu terlihat pasif melihat ketidakadilan, kezaliman, keselewengan. Nah, makanya mereka mengubah peran agama itu harusnya bukan pasif, tapi mendorong masyarakatnya untuk bisa berlaku lebih baik, bukan hanya pasif dalam tanda kutip menerima takdir. Nah, di bab keempat, rekayasa budaya tradisional di era modern. Pemerintah Jepang saat itu ingin merekayasa budaya nasional sebagai tandingan terhadap budaya-budaya barat. Makanya pada zaman itu, mereka mencoba menggali lagi rekayasa semangat Jepang Bushido. Padahal sebenarnya semangat Bushido ini gak pernah dibahas dalam masyarakat Jepang itu sendiri. Dan juga pemerintah membuat rekayasa sosial lainnya. Di bab kelima, nah ini yang paling menarik juga, membina SDM yang kompeten. Dulu, masyarakat Jepang itu kayak masyarakat kita, punya istilah jam karet juga, karena mereka itu terkenal tidak tepat waktu. Nah, di bab tentang membina SDM yang kompeten ini, masyarakat Jepang belajar dari Amerika, dari Jerman, literasi-literasi tentang keproduktivitasan, tentang dunia kerja profesional, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang secara besar-besaran. Jadi, pola pikir tepat waktu, efisiensi yang tinggi, produktivitas kerja, itu mereka pelajari di sini. Sehingga mereka menjadi SDM yang berkompeten. Nah, terakhir di bab ke-6, membahas tentang reformasi pola hidup masyarakat Jepang. Jadi, pemerintah Jepang mengkampanyekan budaya menabung, tekan olahraga untuk memulihkan semangat kerja, program rekreasi nasional untuk keseimbangan hidup mereka. Jadi pola kehidupannya juga diubah oleh pemerintah Jepang melalui kesadaran sosial dari setiap masyarakatnya. Proses seperti ini bukan setahun 2 tahun, 10, 20, 30 tahun, 40 tahun mereka terus memupuk ini sampai akhirnya Jepang menjadi negara yang kita kenal seperti saat ini. Makanya kalau kita memahami pola yang tertulis di buku ini, sebenarnya kita juga bisa menjadi masyarakat yang unggul kok. Jadi gak usah merasa inferior sama masyarakat Jepang. Oke, itu dia monolog Kisaten kali ini yang membahas tentang buku Seikatsu Kaizen karya Susi Ong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.